Shalom, jumpa lagi. Hari ini saya ingin share tentang judul yang mungkin saudara pernah dengar. Ada satu judul film yang lumayan fenomenal pada zamannya, yaitu Who Am I? Who Am I ini bintang filmnya itu kesukaan saya, Jackie Chan, saudara. Nah, Jackie Chan ini waktu itu dia berperan sebagai agen rahasia Hong Kong yang mengalami kehilangan ingatan. Sehingga dia berusaha mencari tahu siapa dirinya lewat beberapa perkelahian dan pertempuran-pertempuran yang benar-benar membuat film itu menjadi menarik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa hubungannya dengan apa yang saya mau share buat saudara pada pagi hari ini? Saya akan berbicara tentang masa-masa seperti ini. Masa-masa kita juga harus duduk di kaki Tuhan dan berkata, siapakah aku ini, Tuhan? Saudara, kata siapakah aku ini juga ada 2 poin yang saya mau share buat saudara. Yang pertama itu, masa sukar ini waktu kita pertama kali mengalaminya, kita mungkin berada dalam satu posisi yang sempat syok. Saya secara pribadi minggu-minggu pertama ketika kita harus dikarantina di rumah, saya sendiri merasa bahwa ini lain dari biasanya. Dan kami sama-sama berkumpul satu keluarga dan mulai bertanya, apa ya yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Nah, saudara, saya percaya ketika Tuhan mengizinkan masa-masa yang sukar ini terjadi buat kita semua, mari sesuai dengan tema saya pagi hari ini, kita akan mengulas tentang Who am I? Poin yang pertama, siapakah aku ini di hadapan Tuhan? Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Poin yang pertama ini kita mesti menyadari who am I di hadapan Tuhan. Siapa saya di hadapan Tuhan? Ternyata saya adalah berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saudara mulai baca firman Tuhan mulai dari Kejadian, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu yang harus diciptakan dari hari pertama sampai pada hari ke-6, ada satu perbedaan ketika pada hari ke-6, ketika dia berkata, ketika dia selesai menciptakan manusia, dia berkata, sungguh amat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa-masa seperti ini adalah masa ketika saudara duduk diam dan saudara mulai bertanya, siapa aku ini di hadapan Engkau Tuhan? Saudara, pada saat saudara mulai berpikir siapa saudara di hadapan Tuhan, pernahkah saudara sama seperti kebanyakan orang yang hari-hari ini yang sedang bertanya-tanya tentang masa depan? Pernahkah saudara melihat bahwa masa depan gak bisa kelihatan, gelap sekali hari-hari ini? Mari kita ingat kembali firman Tuhan dan kita mulai renungkan kembali Yesaya 43 ayat 4 ini. Kita berharga dan mulia. Adakah Tuhan akan senang dan berbahagia ketika umat yang Dia ciptakan berharga dan mulia ini, dan dikatakan dalam ayat yang sempat saya singgung tadi, sungguh amat baik ini, terpuruk dan mengalami nasib buruk ketika situasi sukar ini terjadi? Mulai kita renungkan kembali apa rancangan Tuhan yang sedang Tuhan siapkan dalam kehidupan saudara. Pagi ini kekasih Tuhan, who am I? Kita ingat kembali, sama seperti ketika Daud, dia berkata, siapakah aku ini Tuhan, siapakah aku dan keluargaku, sehingga Engkau mengangkat aku sedemikian rupa. Mari kita buka kembali album-album kenangan kita dengan Tuhan. Ada beberapa kali masa dalam hidup kita, ada beberapa musim dalam hidup kita. Kita juga pernah mengalami masa-masa yang sangat-sangat sukar. Tetapi kita lihat ujung-ujungnya Tuhan menolong kita. Kita melihat betapa sesukar apapun yang kita hadapi, pertolongan Tuhan tetap tersedia dalam hidup kita. Who am I? Berbicara tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, hanya 2 poin yang saya mau share buat saudara pagi ini. Poin yang kedua, siapa kita di dalam Tuhan. Ini sangat berbeda kalau yang pertama siapa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua ini,
Siapa kita di dalam Tuhan? Nah, saudara, di ayat di poin yang pertama saya sudah jelaskan bahwa kita adalah ciptaan yang mulia. Kita adalah ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan. Nah, saya sungguh percaya bahwa ketika Tuhan ciptakan kita, bukan cuma sekadar Tuhan menciptakan kita, laki dan perempuan, tetapi Tuhan memperlengkapi kita dengan sumber daya yang tidak terbatas. Kembali lagi saya akan cerita ketika minggu-minggu pertama masa karantina ini terjadi buat keluarga saya. Saudara semua sudah tahu, saudara kenal keluarga kami bahwa pekerjaan suami saya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan dunia entertain, ya, mempersiapkan pesta, dekorasi pesta dan lain-lain. Tapi ketika masa ini terjadi, saudara tahu ini tidak berguna. Beberapa pesanan yang sudah kami siapkan pada batal semua, saudara. Dan ini benar-benar secara manusia ini sangat-sangat menakutkan bagi kami. Tetapi ketika saya mulai duduk dan berkata, who am I? Siapa saya di dalam Engkau Tuhan? Saya mulai menyadari bahwa Tuhan menciptakan saya sungguh sempurna, menciptakan kami sekeluarga dengan sumber daya yang tidak terbatas. Ketika kami mulai mati gaya dan ketika kami mulai duduk di hadapan Tuhan, Tuhan mulai memberikan kami hikmat untuk apa yang harus kami kerjakan. Saudara, selain mempersiapkan dekorasi sebagai pekerjaan utama suami saya diperlengkapi Tuhan dengan kemampuan melukis. Dan beberapa waktu yang lalu, saking sibuknya dia kerja untuk persiapan dekorasi pesta ulang tahun dan pesta pernikahan, ada beberapa pesanan lukisan yang tidak bisa dia kerjakan karena dia terlalu sibuk. Dan ketika ada teman yang bertanya, Pak, bisa nggak pesanan saya dikerjakan? Suami saya bilang, kalau kamu mau melukis pesananmu di tempat saya, kamu nggak bisa tetapkan waktu, sebab saya nggak bisa janji kapan bisa selesai. Jadi istilahnya, kasarannya, pada waktu suami saya dalam pekerjaan, belum masa-masa sukar ini, suami saya agak jual mahal dalam hal ini karena memang tenaganya terbatas. Tetapi saudara, ketika masa sukar ini terjadi, Tuhan ingatkan kepada saya, hey, jangan terpuruk dengan keadaan. Bangkitkan semua potensi yang Tuhan percayakan, sumber daya yang Tuhan sudah modali dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya mulai telepon satu persatu teman-teman yang pernah pesan lukisan. Dan saya bilang, kalian gimana? Jadi nggak pesan lukisan? Jadi, Bu. Dan itu yang kami kerjakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara ingat nggak peristiwa Ishak? Ketika Ishak pernah menghadapi Kejadian 26 mencatat. Ishak pernah menghadapi masa sukar. Sumur-sumur, musim kelaparan, sumur yang dia gali. Setiap kali dia gali sumur, diklaim lagi oleh pihak yang lain. Hal yang sama mungkin terjadi dalam kehidupan saya dan saudara hari-hari ini. Ketika semua usaha kita berusaha melakukan segala sesuatu semampu kita, tetapi ketika kita baru mulai mencoba, udah mulai ada halangan-halangan yang sepertinya bilang gini, nggak usahlah kamu bersusah payah, udah kamu tidur aja, kamu stres aja, kamu tiduran aja, tinggal tunggu mati aja. Enggak, saudaraku. Yang saudara harus lakukan sama seperti Ishak. Sumur yang dia gali diklaim, dia tetap gali sumur lagi. Masa sukar ini adalah masa yang Tuhan izinkan untuk kita memunculkan semua potensi yang Tuhan modali dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kekasih Tuhan, hari-hari ini saya juga sebagai hamba Tuhan, ada beberapa jadwal yang harus mau tidak ada lagi kebaktian bersama. Dan saya mulai berpikir, Tuhan, masa sebagai hamba Tuhan saya diam-diam aja? Tuhan kasih saya hikmat untuk saya bikin video 1 menit paling lama, atau paling lama 2 atau 3 menit. Untuk saya share firman Tuhan yang menguatkan bagi banyak orang. Kalau kita mulai merasa lumpuh, kita merasa bahwa situasi menekan kita merasa seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Kekasih Tuhan, ingat, siapa kita di dalam Tuhan. Istilahnya saudara, beberapa waktu yang lalu ketika kami ibadah bersama lewat sebuah aplikasi, ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa wanita-wanita datang ke kubur Yesus, mereka mencari Yesus yang mati.
Nah, saya terberkati dengan perkataannya itu. Saya dan saudara sedang mencari dan menyembah Yesus yang hidup. Dan waktu kita menyembah Yesus yang hidup, tidak ada kartu mati dalam hidup kita. Artinya tidak ada pintu yang tertutup bagi kita ketika kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Jangan terpuruk dengan situasi ini, saudara. Bangkit jemaat Tuhan, bangkit dan perkatakan bahwa wow, saya ciptaan yang sungguh amat baik di hadapan Tuhan. Saya adalah ciptaan yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Dan saudara akan melihat ketika saudara mulai bangkit, saudara akan mulai melakukan apa yang menjadi bagian saudara. Dan percayalah, apa yang merupakan jaminan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara akan mengalami pintu-pintu Tuhan terbuka dalam kehidupan saudara. Jemaat, jangan terpuruk, jangan mengutuki keadaan, jangan mengutuki pemerintah, tetapi mulai bertanya, duduk di kaki Tuhan dan berkata, siapakah aku ini Tuhan? Dan ketika saudara menemukan siapa saudara di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat perbuatan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin firman Tuhan, tetap semangat, tetap setia, tetap cari Tuhan sampai saudara mendengar Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Tuhan memberkati. Shalom.